luar biasa. Aku tuh selalu seneng kalau misalnya datang ke sini karena terakhir aku ke sini tuh kayaknya udah lama banget ya, udah 2016 kayaknya terakhir aku ke sini. Dan akhirnya bisa ketemu sama kalian lagi, bisa ngeliat Makassar lagi, nyobain makanan-makanannya lagi. Apa Kareba Makassar? Baji-baji Ji. Oh ya ampun. Kenapa? Apa itu artinya? Gak ngerti aku Mi. Bener gak? Bener gak kayak gitu? Salah ya? Coba ajarin gimana caranya ngomong Makassar. Baji-baji Ji. Sebentar lagi kayaknya cocok jadi jodohnya orang Makassar nih ya. Kenapa kamu dari tadi kenapa sih? Kamu namanya siapa? Nama kamu siapa? Joy. Joy, I love your energy. I love you, Joy. I love you, Joy. Kamu sudah punya pacar, Joy? Apa itu? Wow! Wow! Joy, kamu cowok pertama yang bikinin aku itu, Joy. Oh, thank you so much. Makasih ya udah datang hari ini. Terima kasih banget. Ini cewek-cewek ada yang bikinin album juga gak buat Brian nih? Ada gak di sini? Apa? Ada di hati, ya. Memang kadang cinta itu disimpan aja di hati ya. Daripada tersampaikan tapi nggak nyampe gitu ya kan. Ini kalau aku yang di atas panggung sini boleh nggak usah serius-serius banget lah ya. Boleh ya. Nah aku itu di atas panggung ini ingin memperkenalkan Festival Film Indonesia kepada kalian. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalau kalian denger Festival Film Indonesia, FFI, apa sih yang ada di kepala kalian? Aku mau tahu deh. Apa? Film, terus? Aktor. Kok aku? Apa? Nobar. Penghargaan. Benar semuanya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pasti Festival Film Indonesia itu nggak jauh-jauh dari film. Tentu karena Festival Film Indonesia adalah penghargaan untuk film. Tapi juga aktor, karena kita juga memberikan penghargaan untuk aktor. Nobar juga karena tahun ini FFI akan ada FFI Goes to Campus dan salah satu acaranya juga nobar. Tadi ada yang bilang Prilly, ya udah nggak apa-apa kan aku masih menjabat ya sampai 2026 ya, jadi nggak apa-apa ya. Terus tadi penghargaan, betul. Ada satu yang kurang, pesta. Perayaan, karena Festival Film Indonesia itu sebenarnya pesta untuk kita semua merayakan karya-karya film Indonesia. Apalagi di Makassar, kalau misalnya aku ngelihat data statistiknya di Makassar, kalian semua itu bagus banget loh. Karena kalian itu selalu nontonin film-film Indonesia. Penonton film Indonesia di Makassar itu tinggi banget angkanya, jadi aku mau tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Terima kasih kalian udah nonton film-film Indonesia. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu sejarah Festival Film Indonesia. Udah dari kapan sih Festival Film Indonesia itu digelar? Festival Film Indonesia itu udah digelar dari 1955 teman-teman. Jadi udah lama banget Indonesia itu punya yang namanya Festival Film Indonesia. Dan waktu tahun 50-an kita itu punya 12 kategori yang pastinya sekarang bertambah ya. Tapi waktu itu kategorinya film yang terbaik, sutradara yang terbaik, pelaku wanita terbaik. Kedengerannya dari bahasanya masih bahasa tahun 50-an gitu. Pelaku pria terbaik, pelaku penyokong wanita terbaik, pelaku penyokong pria terbaik, pemotretan terbaik, suara terbaik, skenario terbaik, dekor terbaik, iringan musik terbaik, dan juga montage atau penyunting terbaik. Jadi dari tahun 1955 Indonesia itu sudah memberikan penghargaan-penghargaan untuk sineas-sineas film yang sangat-sangat luar biasa. Lalu habis itu lanjut lagi diselenggarakan di tahun 1960, lalu selanjutnya di 1967, lanjut lagi di tahun 70-an, terus
dinamakanlah Piala Citra yang akhirnya bertahan sampai saat ini. Jadi siapapun yang mendapatkan penghargaan dari Festival Film Indonesia akan mendapatkan piala namanya Piala Citra. Dan ini sudah diresmikan pada tahun 1973. Jadi udah lama banget acara Festival Film Indonesia ini. Jadi kalian sebagai mahasiswa, sebagai generasi mendatang harus tahu sejarah ini supaya kalau misalnya mau memperkenalkan film atau kalian nonton FFI nanti pas kita tayang kalian tahu awal mulanya seperti apa. Lalu next, yang kelima diselenggarakan di Surabaya itu di tahun 74. Lalu di tahun 90-an itu sempat banget FFI mati suri karena produksi film yang rendah, terus tema-tema film yang diangkat itu kurang berkenan di hati masyarakat. Jadi pada tahun 1992 itu menjadi edisi terakhir FFI di Orde Baru. Jadi sempat mati suri selama 1 dekade, tapi alhamdulillahnya pada tahun 2024 berlanjut hingga saat ini dan bahkan diselenggarakan setiap tahun. Jadi tepuk tangan dong semuanya untuk Festival Film Indonesia. Gitu. Lalu next slide-nya. Nah, jadi kalau misalnya aku mau rangkum gitu ya, Piala Citra Festival Film Indonesia, aku selalu merasa Festival Film Indonesia itu pestanya kita, partinya kita, di mana kita itu merayakan aktor-aktor yang luar biasa, sutradara yang luar biasa, semua sineas film yang bekerja di belakang layar yang sangat luar biasa, yang bisa menghasilkan film-film yang sangat berarti dan sangat dicintai sama kita semua. Jadi pesan dari aku ini di sini yang datang jangan lupa untuk ikut menjadi key opinion leader atau KOL-nya FFI. Jadi jangan lupa diposting ya acara-acara FFI, FFI Goes to Campus. Nanti kalau kalian nonton malam nominasi kalian juga nobar, tungguin kira-kira aktor kalian itu masuk gak ya nominasi, film-film yang kalian suka masuk gak ya nominasi. Dan pas malam puncak juga nobar juga, siapa tahu aktor dan film yang kalian dukung itu bisa menang. Jadi kita rayakan bersama kebahagiaan yang dirasakan oleh sineas-sineas film pada malam nominasi maupun malam anugerah. Lalu next. Nah, aku ingin memperkenalkan tema FFI tahun ini adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Ada yang tahu gak merandai itu artinya apa? Baca ya, curang ya. Aku gak baca soalnya. Padahal tadi yang nyebut pertama aku mau ajak ke atas panggung, tapi kalian baca ya nggak jadi deh. Nah, menjelajahi Cakrawala Sinema Indonesia. Awal mulanya kenapa sih kita tuh pengen temanya menjelajahi Cakrawala Sinema Indonesia? Karena tim FFI, Komite FFI melihat perkembangan film-film Indonesia yang luar biasa. Luas sekali cakrawalanya gitu, banyak genre, banyak aktor-aktor baru, sineas-sineas film baru, generasi baru yang akhirnya berkarya dan menghasilkan karya-karya terbaik. Bahkan sekarang aku bisa bilang film-film Indonesia ini masuk lagi nih ke masa keemasannya karena kita udah mulai meraih angka penonton yang sangat banyak dan bukan cuma satu genre horor aja, ada horor, ada komedi, ada drama, semuanya mendapatkan jatah box office. Jadi aku mau tepuk tangan ini semua bisa kita capai karena kalian semua yang rela beli tiket bioskop dan nontonin film-film Indonesia dari berbagai genre, sehingga tema FFI tahun ini kita ingin menjelajahi lagi Cakrawala Sinema Indonesia. Lalu aku mau kenalan di sini, ini adalah Komite FFI 2024. Yang pertama pasti ada kakakku yang ganteng sekali, Ketua Umum Aryo Bayu. Lalu ada saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana. Ada Kak Mendy, ini sekretariat kita tidak bisa hadir, tapi Kak Mendy ini luar biasa sekali. Dia juga seorang produser yang menghasilkan film-film yang bagus. Ada Kak Gita Farah dong yang ada di sini. Ini adalah Ketua Keuangan dan Pengembangan Acara, nanti juga akan berbicara bersama kita, jadi kalian jangan kemana-mana. Ada Mas Budi Irawanto, ini Ketua Bidang Penjurian kita, dia adalah juri yang sangat baik sekali, panutan kita di komite. Ada juga Praditya Novitri atau Katia, ini Ketua Bidang Acara kita yang nanti akan membuat acara FFI malam nominasi maupun malam puncak. Jadi nanti kalian lihat ya temanya luar biasa banget tahun ini, belum bisa aku bocorin. Lalu ada Kak Nazira, dia humas acara kita, dan terakhir ada Kak Michael, dia adalah humas penjurian kita. Jadi ini adalah Komite FFI 2024. Tepuk tangan semuanya untuk komite kita.
Gak kalah meriah ada Duta FFI 2024 nih. Dan sesuai dengan tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Jadi duta-duta yang dipilih pun berbagai profesi dan juga generasi ya. Pertama ada Kak Kamila Andini, dia adalah seorang sutradara perempuan yang hebat banget yang film-filmnya udah masuk festival-festival internasional, sempat menang juga di Toronto. Lalu ada Lutesia, pasti kalian pernah nonton filmnya kan Kak Lutesia? Pernah dong. Lalu ada Kak Dian Sastro, siapa yang gak kenal beliau, aktor yang sangat luar biasa. Ada Om Slamet Raharjo, pasti gak mungkin kalian gak kenal. Dan yang pasti yang paling ganteng loh ya. Ya, ada Kak Brian Domani yang love banget, selalu ada di setiap acara FFI Goes to Campus. Ini Kak Brian itu paling senang acara-acara kayak gini, makanya kalau FFI Goes to Campus next kemana lagi? Ke Makassar, aku harus ikut kata dia gitu. Aku mau wisata kuliner, mau have fun sama mahasiswa di sana. Karena pertama pas kita ketemu sama mahasiswa di Kupang itu seru banget. Jadi Makassar jangan kalah seru ya sama Kupang ya, harus lebih heboh dan stay sampai acaranya habis. Lalu nah, aku mau ngasih tahu persyaratan pendaftaran karya FFI 2024 karena ada kategori film pendek nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dari mahasiswa atau dari manapun punya karya film pendek itu bisa langsung disubmit ke FFI. Jadi pertama jenis kompetisinya kita ada film cerita panjang. Jadi kompetisi film cerita fiksi yang diperuntukkan bagi film yang secara daring melalui layanan tontonan atau streaming platform. Jadi sudah tayang, terus sudah pernah screening juga, udah tayang di bioskop dan pasti kalau film panjang durasinya itu minimal 70 menit. Nah, tapi yang pengen aku highlight untuk teman-teman di sini adalah sebenarnya film non cerita panjang karena banyak banget kan mahasiswa yang kalau jurusannya film atau komunikasi biasanya ada tuh tugasnya untuk bikin film pendek. Kalau misalnya kalian yakin dan harus yakin sama karya sendiri ya, jangan lupa disubmit ke FFI, siapa tahu kalian bisa mewakili kampus kalian untuk masuk ke nominasi FFI. Ada film cerita pendek, film animasi panjang, film animasi pendek, dan juga ada film dokumenter panjang. Lalu nextnya, kita juga ada film dokumenter pendek. Tahun lalu juga ada beberapa mahasiswa yang submit film dokumenter pendek di FFI dan ada beberapa juga yang sempat mengambil hati juri. Jadi kalian harus pede tahun ini kalau kalian punya dokumenter pendek silahkan kalian submit ke FFI. Lalu ada kritik film yaitu seni mengulas dan menganalisis, membandingkan atau mengevaluasi film dengan meninjau aspek naratifnya. Ini akan ada juga lombanya khusus untuk kalian, nanti akan aku kasih tahu di akhir. Lalu film non cerita panjang itu yang sudah selesai diproduksi sejak 1 September 2023 hingga 31 Agustus 2024. Jadi terakhir pendaftarannya di 31 Agustus ya teman-teman, begitupun juga film non panjangnya. Jadi periode pendaftaran itu hanya sampai 31 Agustus. Next ya. Nah, kompetisi kritik film mahasiswa. Jadi aku mau ngajakin teman-teman di sini kan nanti bakalan nonton film yang akan ditayangkan, film panjang maupun film pendek. Jadi ini tuh seperti apa ya? Bahan belajar kalian tapi dapat hadiah. Jadi kalian bisa menulis kritik kalian atau evaluasi kalian soal filmnya yang pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, analitis dan kreatif. Terus tulisannya harus dipublikasikan secara daring dan panjang teksnya minimal 1000 kata. Ini kalau mahasiswa UNAS mah 1000 kata pendek ya, cuma 2 lembar loh. Jadi harusnya gampang buat kalian ikutan. Nah, nanti di sini akan ada hadiahnya teman-teman. Jadi ini kalau kalian submit akhir pendaftarannya sampai 8 September, kalian akan mendapatkan hadiah. Mana hadiahnya? Next. Nah, juara 1 hadiahnya 3 juta rupiah. Juara 2 2 juta rupiah, juara 3 1 juta rupiah. Dan sebenarnya menurut aku uang yang kalian dapatkan itu pasti berharga buat kalian, tapi lebih berharganya lagi adalah ini bisa menjadi bahan belajar dan tulisan kalian akan dibaca oleh tim penjurian FFI. Jadi siapa tahu kalian dibaca tulisannya, terus kita nggak pernah tahu ya teman-teman networking itu datang dari mana. Jadi teman-teman ikut lomba, juri suka sama tulisannya, siapa tahu teman-teman dipanggil buat kerja bareng atau bisa dimasukin tim FFI. We never know. Jadi jangan melewatkan kesempatan ini. Abis nonton filmnya, tonton dengan seksama dan serius, jangan keluar ruangan, terus ikutan lomba kritik filmnya. Terima kasih, kira-kira kayak gitu. Presentasi kepanjangan ya? Oh enggak, oke. Apa?
Jangan dong. Apa nyanyi apa nih? Nyanyi kali. Canda-canda. Jangan, ini acara FFV bukan acara aku nanti ya. Nanti ada saatnya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman.